Selamat pagi buat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan, Miss Rosi Pratiwi Siombing, SEMS. Saya, Ronaldi Simanjuntak, di sini akan mempresentasikan sedikit daripada hasil artikel jurnal yang telah kelompok kami buat, yaitu daripada kelompok 7 sendiri. Adapun judul penelitian yang kelompok kami angkat yaitu analisis penggunaan digital payment pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bidang kuliner di sekitar Universitas Negeri Medan. Kami sendiri penulisnya itu berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Stefani Hutagaul, yang kedua saya sendiri Ronaldi Simanjuntak, nah yang ketiga ada Alpin Dwi Bayanaka. Kami bertiga berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi. Nah, rekan kami yang terakhir ada Saudari Risno Simare-Mare yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Namensen atau UHN. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting dalam meningkatkan sektor ekonomi yang ada di negara kita ini. Nah, adanya teknologi digital memberikan akses kemudahan untuk berkembang dan juga untuk meningkatkan kinerja usaha yang dijalani oleh pelaku usaha, serta membentuk ketahanan usaha mereka sendiri. Penerapan teknologi digital juga merupakan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam industri yang ada saat ini. Bergerak dari latar belakang itu, kelompok kami melakukan penelitian ini dengan tujuan supaya mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan digital payment sebagai sistem pembayaran pada pelaku UMKM yang ada di sekitar Unimed. Terakhir, kami juga melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala atau tantangan apa saja sebenarnya yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan digital payment ini sendiri sebagai sistem pembayaran yang mereka lakukan untuk saat ini dan kedepannya juga akan diteruskan oleh mereka sendiri. Nah, adapun metode penelitian yang kami lakukan di dalam penelitian kami ini sendiri, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber informasi yang menjadi rujukan data dalam penelitian kami ini sendiri meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang kami dapatkan yaitu melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berada di sekitar Universitas Negeri Medan ini sendiri, yang berjumlah 3 pelaku usaha UMKM. Nah, sumber data sekunder yang kami dapatkan melalui hasil penelitian, artikel ilmiah atau publikasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, setelah kelompok kami melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha UMKM yang menjadi sampel daripada penelitian kami ini, maka hasil penelitian kami menunjukkan bahwa KRIS adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh para pelaku usaha UMKM yang kami teliti. Alasan mereka menggunakan KRIS ini sendiri karena sangat mendukung transaksi pembayaran dengan cepat. Kami juga dapat menyimpulkan bahwasannya sistem pembayaran digital payment yang menggunakan KRIS ini sendiri sangat mendorong kinerja penjualan para pelaku usaha UMKM yang kami teliti. Transaksi dengan menggunakan digital payment juga tidak ada batasan waktu dan lokasi, serta dapat digunakan sebagai alat alternatif pembayaran yang relevan untuk pembiasaan terhadap transaksi cashless yang sudah biasa digunakan oleh para UMKM ataupun penjual-penjual yang lain. Selanjutnya yang kami temui di dalam hasil penelitian yang kelompok kami lakukan adalah di dalam penggunaan digital payment sebagai sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang kami teliti, maka konsumen dapat memilih cara pembayaran yang membuat mereka merasa aman, nyaman, dan menguntungkan dalam melakukan transaksi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen yang nyatanya ini memicu mereka melakukan transaksi secara berulang ataupun mereka keinginan datang kembali kepada pelaku usaha UMKM itu terus-menerus karena ada faktor kenyamanan itu sendiri. Namun, di dalam penerapan digital payment, pelaku usaha UMKM yang kami teliti juga menyampaikan bahwasanya mereka menghadapi tantangan atau kendala. Pelaku UMKM menyampaikan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh mereka saat melakukan transaksi, terutama dengan pembayaran KRIS yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama itu adalah kegagalan dalam transaksi dikarenakan koneksi jaringan internet yang tidak memadai. Selain itu,
Ada juga pelaku UMKM yang menjadi narasumber kami mengatakan bahwasanya sempat terjadi penipuan pembayaran dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu daripada bukti pembayaran yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Tentunya hal itu membuat pelaku usaha UMKM yang kami teliti itu sangat-sangat mengalami kerugian pada saat itu. Adapun kesimpulan yang kelompok kami dapat berikan pada artikel penelitian kami ini yaitu penggunaan kris memberikan banyak sekali dampak positif seperti kemudahan transaksi dan kecepatan dalam transaksi sehingga mendorong pertumbuhan UMKM ini sendiri. Penggunaan kris juga menyebabkan resiko pencurian uang fisik semakin rendah dan meminimalisir adanya penipuan dengan uang palsu. Namun perlu kita ketahui, di dalam penerapan kris sebagai sistem pembayaran transaksi pada pelaku usaha UMKM masih terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dialami oleh pelaku usaha UMKM itu sendiri, terkhusus pelaku usaha UMKM yang kami teliti. Adapun kendala atau tantangan itu seperti koneksi internet yang tidak memadai, yang mana kita ketahui bahwa sistem pembayaran transaksi menggunakan digital payment, terkhusus kris sendiri, sangat memerlukan koneksi internet. Dan ada juga masih terdapat celah bagi siapapun orang yang ingin melakukan penipuan pembayaran dengan memberikan bukti pembayaran palsu. Terlebih lagi seperti kasus yang saya sampaikan sebelumnya. Bergerak dari situ, kelompok kami menyarankan kepada setiap pelaku usaha UMKM yang kami teliti bahwasanya jika setiap pelanggan mengatakan sudah melakukan pembayaran dan menunjukkan bukti pembayaran itu ataupun mau itu transfer ataupun secara kris, nah kami menyarankan kepada setiap pelaku UMKM supaya mengecek terlebih dahulu melalui akun pembayaran yang digunakan oleh pelaku UMKM ini sendiri untuk memastikan bahwasanya apakah pembayaran sudah berhasil dilakukan atau tidak gitu. Adapun saran yang boleh kelompok kami berikan kepada penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi, yaitu untuk perkembangan tentang penelitian terkait penggunaan digital payment selanjutnya, disarankan untuk memperluas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan digital payment pada pelaku UMKM itu sendiri. Dengan mempertimbangkan contohnya ada faktor literasi digital, faktor regulasi dan kebijakan pemerintah, serta faktor kemudahan integrasi. Terakhir, di dalam penelitian yang kelompok kami lakukan juga masih sangat terbatas dalam objek yang kami jadikan sampel penelitian. Juga yaitu masih sangat terfokus pada pelaku UMKM di bidang kuliner. Sementara ada banyak lagi contohnya yang bisa dijadikan sampel penelitian, contohnya ada di bidang retail barang, ada jasa juga. Nah, supaya semakin banyak lagi mungkin semakin beragam lagi juga sampel yang kami dapat atau yang penelitian selanjutnya didapatkan. Agar memperluas jangkauan sampel yang digunakan, juga semakin didapat lagi hasil yang beragam supaya penelitian lebih menarik lagi dan lebih berkembang lagi untuk yang selanjutnya. Nah, setelah dari itu semua, saya sendiri sebagai mahasiswa kewirausahaan mengakui banyak sekali manfaat yang saya dapat di dalam proses penulisan artikel ini. Nah, manfaat yang saya dapatkan itu meliputi yang pertama adalah pemahaman mendalam saya mengenai digital payment ini sendiri. Saya menjadi tahu bahwasanya digital payment ini sendiri tidak hanya untuk pelaku usaha besar ataupun UMKM yang bermanfaat, tapi bagi saya juga sebagai konsumen sangat bermanfaat, terlebih lagi saya nantinya jika menjadi sosok pelaku usaha juga di kemudian harinya, agar mampu kiranya menerapkan sistem pembayaran secara digital ini sendiri, mengenai kemudahan-kemudahan juga pemahaman saya yang sudah saya dapatkan pada penulisan artikel ini. Yang kemudian itu adalah identifikasi faktor-faktor pengaruh dan keuntungan yang didapat pada penggunaan digital payment ini sendiri. Nah, setelah daripada penulisan artikel ini, saya menjadi tahu apa saja ternyata yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha menggunakan digital payment ini sendiri, terlebih lagi sistem pembayaran kris itu contohnya. Nah, dan juga keuntungan yang didapat. Ada banyak, mulai dari kenyamanan dan keamanan,
juga dapat dan mampu menjaga dari kemungkinan pencurian uang secara fisik juga. Yang ketiga itu adalah kesadaran terhadap tantangan dan risiko. Di balik dari keuntungan ternyata ada tantangan dan risiko, tapi bukan untuk ditakuti ataupun bukan untuk menjadi saya takut untuk menggunakan sistem pembayaran secara digital ini, tetapi saya menjadi tahu tentang untuk mengantisipasi tantangan ataupun risiko tadi, mulai dari berhati-hati ketika nantinya mungkin saya menjadi pelaku usaha UMKM, ketika ada yang mengatakan sudah membayar dengan menunjukkan bukti transaksi ataupun bukti screenshot daripada pembayaran kris ataupun sistem pembayaran digital yang lain, mau itu transfer dan lain-lain, kiranya agar saya lebih hati-hati lagi untuk meng-cross-check sejenak pada sistem pembayaran akun yang milik saya, supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kerugian pada usaha saya sendiri. Yang terakhir itu adalah pengembangan diri saya untuk strategi bisnis yang akan saya terapkan di kemudian hari. Nah, ini menjadi modal awal bagi saya untuk menerapkan sistem pembayaran digital nantinya pada pelaku usaha UMKM jika saya nantinya menjadi sosok pelaku usaha juga, seperti sampel yang kami teliti. Nah, untuk kontribusi di dalam penelitian yang kami lakukan, sebelumnya semua anggota teman kelompok sangat-sangat berkontribusi di dalam penelitian yang kelompok kami lakukan. Saya sendiri di dalam kelompok berperan aktif di dalam menyusun jurnal, terutama untuk menyusun pada bagian pendahuluan, serta ikut dalam melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha UMKM berbarengan dengan seluruh teman-teman kelompok. Kemudian membantu dalam menjabarkan hasil wawancara dan menuangkan itu semua ke dalam jurnal ataupun artikel yang kami lakukan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami sebelumnya oleh konsumen yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan kontribusi saya mencapai 80%. Nah, akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan, yaitu Ibu Rosi Pratiwi Sihombing, SEMS, yang telah memberikan tugas ini, terkhususnya kepada saya dan anggota teman kelompok yang lain, untuk kiranya kami tahu ternyata dalam menyusun artikel penelitian ini, terlebih lagi untuk materi penggunaan sistem transaksi digital. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih untuk anggota teman kelompok yang lain, ada Stefani, Alpin, dan juga rekan kami daripada luar universitas, yaitu Saudari Destinasi Mare-Mare. Juga terima kasih banyak untuk pelaku usaha UMKM yang sudi kiranya memberikan kami kesempatan dalam hal menjadikan sampel penelitian kami ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun tindakan yang kurang yang saya lakukan. Terima kasih.